Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris telah memberikan waktu untuk saya untuk menjelaskan yaitu terkait masalah transducer elektroakustik. Saya Wahadi NIM 26. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa transducer elektroakustik pada prinsipnya yaitu mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal elektronik atau listrik, di mana hasil dari arus listrik tersebut kuat lemahnya bergantung pada gelombang suara yang diberikan atau yang dimasukkan. Ini merupakan salah dua dari jenis sensor akustik yang memiliki banyak atau berbagai jenis produk. Saya ambil yang pertama itu mikrofon dan sensor ultrasonik. Ultrasonic sensor. Yang pertama mikrofon pada prinsipnya yaitu merupakan transducer yang dapat mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon biasanya digunakan untuk menyanyi dan keperluan rumah tangga untuk membantu alat komunikasi manusia seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, pengudaraan radio, serta televisi. Dan mikrofon tersebut bisa disambungkan dengan amplifier untuk memperkuat sinyal listrik yang masih lemah. Tujuannya itu untuk memperbesar keluaran suara dari mikrofon dengan bantuan amplifier sehingga muncul di loudspeaker suara yang besar. Ini macam-macam mikrofon antara lain kapasitor, mikrofon elektrod, dan mikrofon karbon. Dari berbagai macam mikrofon ini saya ambil 3. Yang pertama mikrofon kapasitor. Pada prinsipnya terbentuk dari diafragma logam yang berada pada jarak yang sangat dekat terhadap sebuah plat logam statis. Bentuk yang dihasilkan dari diafragma ini dan plat tersebut berbentuk seperti kapasitor. Ini adalah merupakan kapasitor dan ini kondenser. Bagaimana mikrofon kapasitor bekerja? Dapat kita lihat pada gambar bahwa pada mikrofon kapasitor ini terdapat 2 diafragma logam yang digantung dengan jarak yang sangat dekat terhadap sebuah plat statis. Ini adalah platnya, di mana kedua terisolasi sehingga menyerupai bentuk sebuah kapasitor. Diafragma tersebut akan bergerak-gerak jika terkena getaran suara, sehingga mengakibatkan berubahnya jarak pemisah antara diafragma dan plat statis yang mengakibatkan berubahnya nilai kapasitansi. Pada mikrofon ini diperlukan suatu tegangan DC konstan dari luar yang dihubungkan pada diafragma dan plat logam statis lewat sebuah resistor beban, sehingga harapannya tegangan minimal mikrofon dapat berubah-ubah seiring dengan terjadinya perubahan tekanan udara akibat getaran suara yang diberikan. Yang kedua, mikrofon elektrod. Karakteristiknya antara lain yaitu merupakan jenis khusus dari mikrofon kapasitor, memiliki sumber muatan tersendiri yang terpasang di dalamnya, dan sumber muatan ini berasal dari bahan teflon. Ini contoh gambar dari mikrofon elektrod. Bagaimana cara kerjanya? Kita dapat lihat pada gambar di bawah ini. Pada dasarnya mikrofon ini merupakan jenis mikrofon kapasitor yang mempunyai sumber muatan langsung terpasang di dalamnya, sehingga tidak perlu pencatu daya dari luar. Sumber muatan ini sebenarnya didapat dari suatu alat penyimpan
yang bermuatan berupa bahan teflon yang diproses dengan si mesinnya sehingga dapat menangkap muatan-muatan tetap dalam jumlah besar dan mempertahankannya di dalamnya untuk waktu yang tak terbatas. Lapisan tipis teflon ini dilekatkan pada logam statis yang mengandung sejumlah besar muatan-muatan negatif yang terperangkat dan kemudian diinduksikan sebagai muatan bayangan kepada plat statis dan diafragma logam yang dihubungkan padanya melalui sebuah resistor beban luar. Untuk kerjanya, tekanan udara yang berubah-ubah akibat getaran dari suara akan membuat berubah-ubahnya jarak antara diafragma dan plat logam tipis statis, sehingga nilai kapasitansi berubah dan mengakibatkan tegangan terminal mikrofon juga turut berubah juga. Yang ketiga, mikrofon karbon. Karakteristiknya yaitu bekerja berdasarkan pada resistansi variabel. Konstruksinya dibuat dari sebuah diafragma logam dengan penghubung logam berbentuk seperti panah. Ini contoh gambar dari mikrofon karbon. Bagaimana mikrofon karbon bekerja? Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Mikrofon karbon bekerja berdasarkan pada resistansi variabel di mana konstruksinya dibuat dengan sebuah diafragma yang terbuat dari logam dan pada salah satu ujung dari sebuah kotak logam tersebut berbentuk silinder. Di dalam mikrofon ini terdapat sebuah penghubung atau plunyer yang dilekatkan pada diafragma, sehingga gerakan diafragma dapat diteruskan melalui plunyer kepada butir-butir karbon di dalam mikrofon tersebut. Sebuah kotak tetap lainnya yang terisolasi juga dibenamkan ke dalam butir-butir karbon untuk membentuk elektroda yang kedua. Jika gelombang suara yang menekan mengenai diafragma dan plunyer mengenai diafragma ini, maka plunyer akan terdorong dan memanfaatkan butir-butir karbon sehingga menurunkan resistansi kontak di antaranya. Jika ada tekanan, resistansi akan naik kembali sehingga dengan adanya getaran suara yang berubah-ubah akan mengakibatkan perubahan nilai resistansi dan mengakibatkan pula perubahan sinyal output pada mikrofon. Ini merupakan jenis sensor yang kedua, yaitu sensor ultrasonik. Karakteristiknya merupakan sensor yang bekerja pada sesuai prinsip pantulan gelombang yang memiliki frekuensi sekitar 20 kHz sampai 20 MHz. Kemudian memiliki kecepatan konstan kurang lebih 340 km per sekon dan dapat digunakan untuk mendeteksi jarak maupun objek yang berada di depannya. Sensor ini terdiri atas transmitter dan receiver atau pemancar dan penerima. Dapat dilalui berbagai medium kecuali medium penyerap. Ini contoh dari gambar sensor ultrasonik. Bagaimana sensor ultrasonik bekerja? Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Terdapat transmitter atau pemancar dan receiver atau penerima. Pada dasarnya, sensor ultrasonik terdiri dari dua unit, yaitu pemancar dan unit penerima. Unit pemancar dan penerima ini sangatlah berbentuk sederhana, seperti sebuah kristal piezoelektrik yang dihubungkan dengan mekanik jangkar dan hanya dihubungkan dengan diafragma penggetar. Struktur atom dari kristal ini akan berkontraksi mengikat dan mengembang atau menyusut terhadap polaritas tegangan yang diberikan. Selanjutnya, unit sensor penerima akan menyebabkan diafragma penggetar bergetar dan efek dari piezoelektrik akan menghasilkan sebuah tegangan bolak-balik dengan frekuensi
yang memiliki kapasitas yang sama. Dari sistem kerja ini, unit sensor yang dihasilkan oleh penerima tergantung dari jauh dekatnya objek yang dideteksi, serta kualitas dari sensor pemancar dan sensor penerima. Hasil sensor ini dapat kita ketahui dengan rumus S sama dengan V kali T per 2. Yang merupakan perkalian antara kecepatan dan waktu dibagi setengah. Jika waktu dihitung ketika pemancar aktif dan sampai ada input dari rangkaian penerima, maka akan bekerja. Dan bila melebihi batas waktu tertentu, rangkaian penerima tidak ada sinyal dan input dari inputnya, maka akan dianggap tidak ada halangan di depannya. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo cetak sudah. Ada. Ya. Video.